Sini, 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 sini. Cepat, Yon. Cepat. Sini. Ada yang datang. Iya. Cepat dulu, cepetan. Mbah. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Tuh, mulai jelas. Tuh. Ini. Tuhan. Ya. Siapa ini? Boleh saya pegang? Gini. Wah. Ini maksudnya, Mbah. Ini emas nih. Emas. Nih, Subhanallah. emas semua. Emas asli dia. Asli. Nih, teman-teman. Asli ya. Emas sebesar ini. Kalau boleh tahu, Mbah, orang yang kesini itu dikasih emas sama jenengan atau bagaimana, Mbah? Kok bisa berubah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Saatnya tiba, sahabat semuanya, untuk perjalanan dikir jalan yang selalu dengan kontroversi, karena tidak semua orang bisa siap menerima ilmu, ya. Tidak semua orang sanggup memegang ilmu, gampangnya lah ya. Yuk, kita mempersiapkan diri untuk bisa menjadi wadah ilmu, wadah pengetahuan. Memang kalau kita belum nyandak, bisa menjadi konten pembodohan. Tergantung dari sudut mana kita memandang atau caranya memandang. Kalau nontonnya hanya setengah-setengah, bisa jadi kalian terjebak pada konten pembodohan. Tapi bisa menjadi bodoh, bisa menjadi pintar. Yang bodoh yang nonton apa yang bikin film. Nah, begitu ya. Makanya kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih lentur, yang luwes ya. Jangan digeber-geber terus. Digeber-geber apanya, Kang? Digeber-geber perasaannya, pikirannya. Tenang saja ya. Nih, alam semesta sudah memberikan arahannya tuh. Lapang, luas, legowo, hijau, subur, dan juga apa? Sejuk. Alam semesta ini sudah mengajak kita untuk sejuk, untuk adem, tentrem. Kalian masih geber-geber terus, gembrungsung terus, menuduh orang bodoh-bodohi. Nah, makanya belajar untuk luas, melihat dari berbagai sudut pandang, menilai dari semua keadaan yang ada. Karena apa? Di alam semesta ini selalu ada dualitas, ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, dan semuanya ya. Kita terima keutuhan itu. Itulah keutuhan dari Tuhan. Yuk lanjut ke sesi berikutnya. Yuk. Kemana nih, Kang? Tujuannya, Kang? Nah, tujuannya yaitu untuk kebahagiaan hidup ya, ke goa apaan? Goa dalam diri, yaitu kita itu mengkaji diri, mengkaji rasa. Makanya tetap fleksibel, belajar luwes ya. Masuk gua lagi, goanya ceritanya apa lagi, Kang? Nah, kalau bikin ini narasinya, ceritanya, tapi jangan langsung reaktif ya. Kita bisa masuk ke dunia lain. Kira-kira percaya nggak?
dunia lain. Banyak hantunya. Nah, ini makna sebuah peribahasa dunia lain itu maksudnya apa? Ditonton sampai selesai, jangan langsung ngotot, lentur, fleksibel, jangan digeber-geber, ya. Slow, slow. Kalau digeber-geber nanti mesinnya cepat panas, cepat rusak, ya. Yuk. Oke. Alhamdulillah kita menuju ke daerah sini kalau nggak salah guanya ini. Nah, kita cek aja meskipun ini jarang dijamah oleh manusia, tetapi kita perlu mengkaji karena bahasanya masih samar-samar. Kalau kita hanya berhenti di samar-samarnya, nanti selamanya kita menjadi orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh. Memang konten kita terkesan klasik, terkesan kuno. Tapi justru inilah di paling depan, ya, ilmu yang paling utama. Ilmu jero, ya. Nah, coba sini. Nah, ini kok rumput sekali ya. Wow. Ini goanya seperti ini, teman-teman. Nah, perlihatkan dulu nih. Ini memang sudah tidak ada yang merawat keadaannya seperti ini nih. Rumput itu banyak apa namanya ini rumput-rumput liar, ya. Tapi diyakini ini angker karena kita bisa masuk ke dunia lain, ke dunia gaib. Gaib itu apa, Kang? Coba tebak dulu. Banyak pemedinya. Banyak medinya. Iya. Baik, terus apa nih? Banyak genderuwonya. Nah, makanya jangan terjebak di situ. Ada ilmu lebih dalam lagi, ya. Makanya kita masuk lebih dalam dulu. Nanti jawabannya nanti. Teka-tekinya ada. Yuk. Pasti penonton penasaran. Ya, itu dia yang kita tunggu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman, untuk menggali ilmu. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ayo. Kula nuwun. Di sini udah serem kayak gini nih. Ada apa, Kang? Makanya sudah suasana seperti ini nih. Nyes. Di sini nyes. Ya itu dia ya. Di sini selain daripada suasana yang nyes, itu juga aromanya juga aroma apa gitu loh. Nih, aroma nggak jelas. Kalau disebutin itu susah. Karena apa? Ini dirasa. Aromanya nggak ada nih. Tapi aroma serem. Yuk. Mana nih? Wah. Ini di portal nih. Goanya di portal. Nah, kita bisa lihat dulu ke sana tuh dalam tuh. Tapi di sini ada portalnya. Mungkin inilah portal nyata, tapi ada juga portal gaib, ya. Portal gaib itu dalam diri kita masing-masing yang selalu gembrungsung, selalu khawatiran, ketakutan ini. Mari kita bedah supaya leluasa kita bisa mengakses sebuah kebahagiaan hidup yang sejati. Maka buang portalnya, buang penghalangnya tadi untuk leluasa totalitas. Lepas. Yuk, terapi dulu, lepas, tenang. Itu kerutmu keningnya jangan kenceng-kenceng terus, los, lepaskan. Jangan digoyang-goyang. Ya, iya, lepaskan, ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Nah, kita singgah dulu. Nah, tenang, yang penting bisa lewat kita. Oke. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Bisa kesini nggak? Wah. Ya serem. Nih, berarti goanya ini masuk ke dalam sana, ke bawah ini nih. Apakah kita sudah masuk dalam dunia lain ini belum? Kayak tadi kita memasuki portal dan kita sudah masuk di dunia lain nih. Ini seperti benteng ya. Seperti benteng nih.
makanya ditata seperti ini batu-batunya ini nih. Jadi sengaja orang membuat ini mungkin apa namanya itu benteng untuk membentengi apa ini? Yuk. Penjahat. Ya mungkin itu. Sini. Wow. Keren sekali ruangan-ruangan ini. Sini. Wah. Coba sini. Tempat apa ini ya? Makanya ini luar biasa nih. Kayak ini sengaja mungkin pada zaman dulu nih orang membuat ini nih ya untuk tujuan tertentu ya. Mungkin di sana ada sekat-sekat. Itu ruangan apa? Di sana ruangan apa mungkin ya? No. Ini ruang amunisi. Lah bukan. Dono ngomong apa sih? Imunisasi segala. Dono nggak jelas ini ya. Kok pada dengkul-dengkul ya? Coba kita lihat dulu dari sekeliling sini. Diputar kameranya ke sana dari sini ke sana. Assalamualaikum. Punten. Tuh kan. Sepi. Apakah ada ruangan-ruangan gitu? Oh. Hitam semua ya? Dono. Ya ini batuannya hitam-hitam semua nih. Tapi gelap. Serem nih. Terbasah. Udah basah hitam itu maksudnya apa kan? Ini ngomong ini ya. Ini hitamnya batu ini mungkin hitamnya karena kotoran dosamu nih. Ya iya. Kalau dosa jadi hitam kayak gini. Iya. Assalamualaikum. Nih. Ini ruangan khusus gitu. Assalamualaikum. Punten. Bah, Ada suara kan? sini. Bos di area sini kayaknya deh. Di area sini. Bah. Assalamualaikum. Sini kamera sini. Nih. Tuh. Coba. Sini. Tadi dulu. Apa tuh? Tapi kayak suara di sini suaranya. Iya. Mundur sini. Mundur sini. Ke sini. Cepat dulu. Sini. Cepat John. Cepat. Sini. Ada yang datang. Iya. Cepat dulu. Cepetan. Tuh. Nih. Coba. Ini. Ini orang bukan. Batu. Oh, kayak orang. Tuh. Coba perhatikan dulu. Tuh. Bah. Assalamualaikum. Punten, Bah. Assalamualaikum. Bah. Tuh. Mulai jelas. Tuh. Nih. Tuh kan. Ya, Siapa ini? berarti di kamera ketangkap nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Bah. Manusia batu. Mbah, maaf bila kami ganggu panjenengan. Ya ampun. Oke, terus niki Mbah. Kula saking Cilacap. Mbah, kamu dengar suaranya nggak? Masak ya. Balik ini. Kita belum bisa mengakses beliau, maksudnya suaranya ini masih samar-samar. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa mendengarkannya? Tapi gini dulu. Mbah, kami betul-betul minta maaf Mbah atas angganggu kami tadi yang tidak sopan karena kami tidak tahu menahu tentang adat di sini serta saya tidak tahu menahu tentang harus bagaimana Mbah maksudnya. Mohon maaf, kami ingin Mbah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya ampun, Yang. tadi udah mewujud. Iya. Berarti tempatnya di sini nih. Gini. Apakah kita yang belum bisa mengakses gitu maksudnya harus menyatukan frekuensinya dengan beliau. Tadi belum bisa nyatu. Berarti saya udah tahu nih. Nanti kalau misalkan ada ketemu lagi, kita harus lentur dulu. Gitu supaya betul-betul nyambung. Aduh. Jangan gembrungsung ini ya. Ya iya. Udah yuk. Ke sana yuk. Ayo. Ke sana. Wah, ini nih ada ruangan lagi nih ke sana nih. Tuh, ada ruangan lagi. Tuh, kan? Oh, panjang banget ini. Ya iya. Assalamualaikum. Wah, ini ruangan apa lagi nih?
Punten. Ya. Berarti di dalam tanah ini banyak ruangan-ruangan kayak gini ya? Iya. Wah. Ih, kayak baru aroma dupa apa ini? Bukan. Apa sih? Menyan. Iya. Wah, apakah ada orang nyulut menyan di sini? Tuh, nggak ada asap. Hah? Tapi aromanya ke sini nih. Assalamualaikum. Tuh. Tapi kalau dengar-dengar ya gini. Dari batin kita, maksudnya ada suara-suara kecil. Coba dengarkan dulu nih. Disimak dengan betul. Kayak ada suara genggam nih. Tuh kan? Iya. Tuh. Assalamualaikum. Ya gede-gede. Punten, apakah tadi? Di mana sih pusatnya sih gua ini? Masa ini semuanya hitam kayak gini nih. Gua jadi gak jelas sosoknya kalau ada gitu. Assalamualaikum. Tar dulu. Yang kerontang. Enggak nih, kayak sampar-sampar di belah sana. Tuh. Kok belum lihat? Itu. Tuh. Ada enggak? Astagfirullah, Bang Bayi. Ada rambutnya. Astagfirullahaladzim. Allah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ada gimana? Punten, Mbah. Ngapunten. Jaga jarak ya. Jangan dekat. Lari, Yunus. Jangan dulu. Assalamualaikum. Mbah. Oh. Ini yang tadi. Baik, kita jangan gegabah ya. Supaya kita betul-betul nyambung dengan beliau nih. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Alhamdulillah, Mbah. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu. Perkenalkan saya Tarto, Mbah. Tarto dari Cilacap. Iya. Kedatangan kami ke sini lagi dalam perjalanan di pinggir jalan, Mbah. Dan kami ingin menggali sesuatu yang disampaikan orang-orang yang menurut kami itu masih samar-samar. Barangkali Mbak bisa memberikan jawaban kepada kami. Nggih. Oh, nggih. Baik, Mbak. Baik. Ngapunten, Mbak piyambak asmanipun sinten, Mbak? Nggih. Mbah Wangsa. Oke, alhamdulillah Mbah, kula saged kepanggih kalih panjenengan. Kalau boleh tahu Mbah niki wonten mriki sampun pinten tiap tahun? Nggih. Berarti kurang lebihnya, Mbah itu kurang lebihnya itu 100 lebih. 100 lebih nih, Mbah. Maaf saya bisa menggunakan bahasa Indonesia, Mbak. Apakah kiranya bisa diterima dengan baik, Mbak? Baik. Gini, Mbak. Saya kan dari Cilacap datang ke sini itu atas rekomendasi dari beberapa warga. Di antaranya itu ada Pak Sastro, ada Pak Darman, dan juga ada Pak Kiman. Selain itu saya nggak paham. Saya disuruh untuk ke sini. Iya, dan sekaligus saya juga ingin menggali dari sesuatu yang samar-samar. Bahwa katanya kalau masuk goa ini bisa masuk ke dunia lain, Mbak. Dan setelah masuk dunia lain itu orang-orang langsung berubah drastis kehidupannya setelah keluar dari ini. Maksudnya, nggih. Putih niki. Nih, boleh saya pegang. Nggih. Wah. Ini maksudnya, Mbak. Ini emas nih. Emas. Nih, Subhanallah. emas semua. Emas asli dia. Asli. Nih, teman-teman. Asli ya. Emas sebesar ini. Kalau boleh tahu, Mbak, orang yang kesini itu dikasih emas sama jenengan atau bagaimana, Mbak? Kok bisa berubah? Oh, nggih, baik. Nggih. Kita disuruh diam dulu.
tenang untuk mendengarkan pitutur beliau supaya kita betul-betul bisa tahu. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Oh, berarti oh nggih, nggih, nggih. Nggih, insyaallah kula paham, Mbah. Insyaallah kula paham. Nggih, nggih. Berarti kalau begini tidak semua orang bisa menangkap bahasa jenengan nggih, Mbah? Alhamdulillah nggih, Mbah. Nggih, 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 nggih. Ah, nggih, Mbah, sedikit kula jelasaken rumiyin kali rencang-rencang kula, Mbah. Ini teman-teman semuanya, ternyata yang disampaikan oleh beliau Mbah Wangsa adalah menggunakan bahasa yang sangat mendalam, sangat lembut, artinya bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, bahasa sanepak, bahasa siloka. Yang dimaksud adalah orang yang bisa masuk gua ini adalah bisa memasuki dunia lain, dunia gaib. Dan setelah bisa masuk ke dunia gaib, langsung hidupnya berubah kaya raya. Tapi adanya emas ini adalah sebuah makna perumpamaan juga. Nih diterangkan dulu supaya kita bisa memahami dengan betul. Karena tidak semua orang bisa menangkap ini. Hanya orang-orang yang bisa menangkap, hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa berhasil hidupnya. Jadi begini, orang yang bisa masuk ke dunia lain, dunia gaib, adalah orang-orang yang bisa mengubah dirinya, mengubah keyakinan lama dalam dirinya, pola lama. Keyakinan lama yang dimaksud adalah kita yang selama ini mempunyai kebiasaan buruk yang menurut kita nyaman, menurut kita paling baik, tetapi belum nyaman dalam arti kita tiap hari mengeluh, itu nyaman dalam dirinya mengeluh. Tiap hari gemerungsung, tiap hari selalu marah-marah tapi nyaman. Nah, inilah teka-tekinya. Kita harus bisa masuk ke dunia gaib, mengubah diri sehingga masuk ke dalam dunia ini. Memasuki dunia baru, dunia yang penuh syukur, dunia yang penuh adem ayem tentrem. Bisa mengalami kebahagiaan, bisa memiliki tadi contohnya emas tadi. Emas adalah simbolis sebuah inti sebuah rezeki, inti kebahagiaan dalam diri kita. Kita harus bisa memasuki intinya. Intinya tadi adalah kita harus merubah diri ke dalam dunia yang baru. Dunia kita bukan di dalam gua ini hanya perumpamaan ya. Di dunia kita, artinya dimaksud tadi mengubah pola lama yang tadinya kita sering menggeber-geber pikiran kita, menggeber-geber perasaan, menggeber-geber emosi. Kita stabilkan untuk tetap tenang, percaya penuh, pasti kita bisa mendapatkan peluang-peluang rezeki dari berbagai sumber. Karena tadi kita penuh untuk dilepaskan dulu dan memasuki dunia baru. Nah, oke Mbah, kalau begitu gini Mbah, apakah ada metode untuk supaya betul-betul kita mudah melepaskan dunia lama dan kita masuk ke dunia baru, Mbah? Apakah ada metode yang paling mudah gitu? Mohon maaf. Nggih. Nggih. Oh, berarti semua tergantung kita. Mbah tidak bisa untuk maksudnya menolong. Baik, baik. Teman-teman, tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri selain kita sendiri. Kitalah yang menolong kita. Diawali katanya tadi dari ucapan kita ya dilatih. Karena ucapan kita bisa menjerumuskan kita ke jurang neraka. Maka hati-hati dalam berbicara. Yang kedua, sikap, perilaku untuk selalu tenang, percaya penuh. Jangan mudah menyimpulkan, jangan mudah emosi, mudah menghakimi orang. Kita terima keutuhan itu dulu, amati kita sebagai pengamatnya. Contohnya dalam dalam berumah tangga, dalam kehidupan sosial selalu ada ketimpangan. Nah, kita jangan langsung reaktif.
terima. Kita menjadi pengamat atas perasaan kita. Ngomong diri dulu. Kalau sudah seperti itu bisa ngomong diri, maka kebahagiaan hidup dari mana saja akan mudah mengejar kita. Mengejar. Kalau ketika kita mau membukanya. Kata Mbah tadi, bahasanya lembut, tapi artinya hanya ngerti. Kalau kita mau menutup nerakanya, maka pintu surganya akan terbuka luas. Ini arti sanepa, ya, arti siloka. Kalau kita mau menutup kegemblungsungan diri, mengubah pola lama, kita masuk ke surga, ke kebahagiaan hidup. Yuk, kita maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita, terutama maafkan diri sendiri. Lentur luas, maka kita sama halnya membuka pintu surga. Nggih, Mbak. Alhamdulillah, nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Ini untuk pengeling-eling. Berarti buat saya. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun sangat baharas ilmunya dan pengetahuan ini sangat mendalam. Insya Allah akan saya alirkan ilmu ini, pemahaman ini supaya sahabat-sahabat kami bisa mengalami kebahagiaan hidup yang sejati, bisa memasuki ke dunia lain, dunia gaib, dunia yang tidak pernah kita ketahui selama ini. Nggih, Mbah, alhamdulillah. Nggih. Sami-sami, Mbah, nggih. Nggih kula panang rumiyin, Mbah, nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih, Mbah, pareng, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo. Tapi ini masih ada. Nih, dikasih kenang-kenangan nih. Apa itu? Ya ini emas. Emas ini ya? Ya mungkin nggak tahu ini batu atau apa. Ini untuk pengeling-eling lagi. Tadi Mbah dengan menghilangnya Mbah, kita harus bisa menghilangkan pola lama kita ya. Yang selama ini menurut kita baik, belum tentu baik. Yuk kita berani mencoba untuk memasuki surga, memasuki dunia lain ya. Jadi kebahagiaan hidup ketika kita mau menutup nerakanya, menutup kegemblungsungan diri. Nah, yuk. Ini banget ini ya. Ya kecil. Ya, ini intinya. Intinya ini ya. Inti diri, ya. Iya. Pusatnya diri. Ya, yuk. Pusatnya ilmu dan ilmu ini ya. Pusatnya iya. Ilmu mana paham ini ya. Ya nurung nyandak. Yang tadi ini ya. Heeh. Kemarin aja gagal. Aduh. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.